Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada Ace of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Page of Wands. Kartu keempat, di sini ada The Star. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Pentacles. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, di sini sepertinya menggambarkan kamu akan semakin berpeluang, ya, berpeluang untuk meningkatkan kegiatan-kegiatanmu, berpeluang untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta berpeluang menemukan situasi, keadaan, lingkungan, orang-orang yang jauh lebih positif, yang jauh lebih saling support dan saling dukung untuk satu sama lainnya. Sehingga membuat kamu semakin nyaman, membuat kamu semakin bersemangat dan termotivasi untuk terus bergerak maju ke depan. Nah, kenapa kamu berpeluang mendapatkan itu semua? Nah, memang selama ini kamu telah banyak kehilangan hal-hal berharga di dalam kehidupanmu. Ya, kamu sempat kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, usaha, kehilangan teman, sahabat, atau bahkan pasangan. Ya, dikarenakan mungkin situasinya, keadaannya sangat tidak menguntungkan kamu. Ataupun dikarenakan orang-orangnya, lingkungannya, ya, yang sangat tidak tepat untuk dirimu. Ya, sehingga di masa lalu kamu begitu sulit untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis, di lingkungan usaha, kamu selalu temukan hal-hal yang di luar keinginanmu. Ya. Selalu berbeda pendapat, selalu bertentangan, ya. Orang-orangnya selalu memanipulasi, memanfaatkan kamu, ataupun selalu membohongimu. Dan akhirnya kamu harus ambil keputusan penting dan keputusan yang bisa dikatakan begitu berani. Kenapa? Karena kamu harus segera tinggalkan lingkungan ini. Konsekuensinya kamu harus kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan usaha. Karena kamu memang benar-benar sudah nggak nyaman di situasi tersebut, di lingkungan yang itu. Tetapi untungnya kamu lebih bisa mendapatkan sebuah ketenangan dan kenyamanan. Dan sambil kamu mencari, menemukan lingkungan, orang, partner yang jauh lebih tepat dan lebih cocok. Dan ditambah, kamu mulai bisa meningkatkan setiap skill dan kemampuan yang kamu miliki, ya, tanpa harus dimanfaatkan lagi. Tanpa harus dipergunakan untuk hal-hal yang jelek,
oleh oknum-oknum, oleh orang-orang yang mungkin selama ini berbuat demikian kepada dirimu. Nah, setelah kamu lakukan hari demi hari, ya meskipun keadaannya sulit ya, penghasilan nggak ada, pekerjaan selesai begitu ya, bisnis dan usaha ya jelas kamu tinggalkan begitu ya. Keadaannya sulit memang, tetapi dengan kamu lakukan setiap harinya, kamu berikan yang terbaik, kamu terus asah kemampuanmu, sehingga di saat kamu bertemu dengan lingkungan, dengan teman, dengan sahabat yang saling bisa support, yang saling bisa mengerti, di saat itulah kamu tunjukkan kemampuan terbaikmu. Sehingga ada saja tawaran, ada saja kesempatan-kesempatan yang kamu dapatkan saat ini di lingkungan barumu. Nah, jadi inilah mungkin ya, hal-hal yang hilang akhirnya tergantikan dengan sesuatu dalam wujud yang berbeda. Pekerjaan lama berakhir, mungkin kamu dapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik meskipun di dalam bidang yang sangat bertolak belakang pada pekerjaanmu yang lalu. Ya, di bisnis, usaha, dagangan juga seperti itu. Ya, bisnismu yang lalu, usahamu yang lalu benar-benar sudah kamu tinggalkan dan kamu dapatkan kembali tawaran, ya, kesempatan, peluang di bisnis-bisnis yang mungkin baru kamu ketahui, yang mungkin baru kamu fahami dan kamu pelajari. Tetapi ini jelas membawa keuntungan besar untuk kehidupanmu karena progresnya terlihat ada kemajuan. Karena lingkungannya, orang-orangnya, rekannya, partnernya itu saling support. Nggak ada lagi yang saling menjatuhkan. Makanya kamu sangat berpeluang untuk membahagiakan, untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dan ini juga selain peluang, ini menggambarkan keuangannya. Keuangan akan semakin stabil. Jadi penghasilan yang hilang, tabungan yang menipis, akhirnya tergantikan dengan pemasukan, dengan rezeki yang mungkin jauh lebih kencang daripada sebelumnya. Oke, jadi itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi setelah situasi yang ada di dalam kehidupanmu, kamu rasa lebih aman, lebih nyaman, lebih bisa membuat kamu berpikir tenang, terbuka begitu ya. Maka kamu akan mampu nih meningkatkan kembali sendi-sendi kehidupanmu. Memajukan kembali kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Meskipun kegiatannya sangat jauh berbeda daripada kegiatanmu yang lalu, atau bahkan saling bertolak belakang. Tetapi dengan perasaan yang aman, nyaman, nggak ada orang yang toksik, nggak ada yang selalu ingin memanfaatkan, kamu lebih bisa menonjolkan potensimu. Lebih bisa mengedepankan mutu dan kualitas yang kamu miliki pada kegiatan-kegiatanmu saat ini. Sehingga inilah nantinya yang akan membuat apapun kebutuhanmu, apapun keinginanmu, ya bukan sampai di situ. Kebutuhan dan keinginan orang-orang yang kamu sayangi juga nantinya akan terpenuhi dengan sangat baik. Dan dari situlah kamu benar-benar bisa buktikan ya bahwa kamu akhirnya mampu memperoleh ganti dari apa yang telah pergi di dalam kehidupanmu ya, digantikan dengan hal-hal baru ya, meskipun wujudnya berbeda, meskipun dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru ya, kerjasama begitu ya. Kontrak kerja yang mungkin selalu berdatangan ke dalam kehidupanmu saat ini. Karena apa? Karena di saat kamu keluar dari lingkungan-lingkungan yang gak benar, yang toksik, kamu benar-benar bisa menunjukkan, meningkatkan, ya, mengasah potensi dan kemampuan yang kamu miliki.
bahkan di bidang kegiatan-kegiatan baru. Karena apa? Karena kamu mau belajar, mau bertanya, mau mengembangkan diri, ya. Jadi sehingga banyak orang yang semakin mempercayaimu, semakin yakin, semakin nyaman karena dilihat ada attitude, ya, ada brand, ya, yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Jadi kamu memang sangat nggak ingin menyakiti, melukai, ya, atau bahkan bergantung pada orang lain. Sehingga sikap-sikap yang seperti inilah yang nantinya akan disenangi dari lingkungan-lingkungan baru. Nah, dari lingkungannya semakin nyaman, ya, orang-orangnya saling percaya, saling support, maka apapun peluang, apapun kesempatan tentunya nanti akan di-share, akan dibagikan. Dan dari situlah kamu banyak dapatkan kepercayaan, sehingga kamu benar-benar bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang dipercayakan kepadamu, kamu bisa lakukan dan jalankan dengan sangat baik. Oke? Dan untuk beberapa dari kamu, ya, yang sempat kehilangan pacar, kehilangan pasangan, ya, kehilangan seseorang yang kamu cintai, di sini tergambar ada seseorang yang baru, ada pacar baru, ada pasangan baru yang ada di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu akan segera dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan seseorang ini mampu melihat aura, melihat kualitas, melihat pesona yang ada di dalam dirimu. Ya, meskipun kamu berusaha untuk menutupi, ya, tetapi auramu memang begitu bersinar. Karena apa? Karena kamu banyak disenangi, komunikasinya baik, ya, orangnya supel, nggak suka bergantung ke orang lain, tanggung jawab. Nah, hal-hal inilah yang membuat pesonamu itu sangat terlihat. Nah, sehingga seseorang ini nantinya akan terkoneksi dengan dirimu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, ini adalah fokus, ya. Kamu semakin fokus, semakin intens, ya, di dalam mencari lagi, menemukan lagi, ya, ide apa lagi, gagasan apa lagi. Nah, jadi tentunya di saat kamu hengkang dari keadaanmu yang lalu, baik dari pekerjaan, dari bisnis, tentunya kamu nih nggak punya kegiatan nih, nggak punya pemasukan. Nah, dari situ kamu harus berpikir keras, harus mencari ide, mencari gagasan, ya, membangun bisnis, membangun usaha yang baru, ya. Meskipun di bidang-bidang yang belum kamu pahami, tetapi kan bisa belajar, bisa bertanya, bisa searching di Google, gitu ya. Nah, sehingga fokusmu inilah yang akhirnya benar-benar mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu sudah benar-benar mendapatkan ganti dari apa yang telah hilang. Walaupun gantinya ini kegiatannya, bidangnya, ya, sangat jauh berbeda dari kegiatan-kegiatanmu yang lalu, tetapi kamu sepertinya memang akan mampu untuk mengerjakannya, ya, untuk melakukannya, karena di sini juga tergambar kamu orang yang sangat dinamis, ya, sangat ingin berkembang dan sangat mau belajar serta bertanya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, ini adalah kilau, sinar, cahaya, ya, yang kembali terpancar dari dalam dirimu, dan kamu akan menyinari orang-orang yang ada di sekitarmu dengan berbagi hal baik, saling support, berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah nanti yang menentukan kualitas dirimu yang sesungguhnya. Ya, jadi kilaumu akan benar-benar bersinar layaknya bintang pada malam hari, ya. Meskipun di kejauhan, tetapi kilaunya masih tetap terlihat. Nah, inilah dirimu, ya. Meskipun mungkin kamu sudah tidak berada lagi di lingkungan di mana tempat kamu bisa berbagi, bisa sharing, ya, tetapi mereka akan mengingat dan mengenang kebaikanmu. Oke, kita lanjut lagi
Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi sepertinya ya, ini adalah bisa dikatakan sebuah karma ya. Karma. Sepertinya ini yang dialami oleh lingkungan, oleh orang-orang, oleh oknum-oknum yang dulunya selalu membuat kamu susah. Sepertinya mereka sedang terjebak di dalam permainannya sendiri. Kenapa? Karena mungkin mereka mendapatkan permasalahannya, mendapatkan batunya, dapatkan ganjarannya dari perbuatan-perbuatan buruk dan busuk yang mereka lakukan untuk merugikan kamu atau bahkan orang-orang lainnya. Ya, di sini tergambar sebuah belenggu. Ya, mereka sepertinya terjebak di dalam permainannya, di dalam kesalahannya, dan mungkin beberapa dari mereka ada yang segera ingin menuju ke kamu, minta maaf, ya, mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki hubungan karena mungkin ini sangat membebani pemikiran mereka. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, jadi memang di sini menggambarkan kamu adalah seseorang yang memiliki kebesaran hati. Nah, jadi orang-orang mereka-mereka yang mungkin dulunya menyakiti kamu, merugikan kamu, di saat mereka datang ke kamu minta maaf, memperbaiki hubungan, tentu di sini kamu akan terima dengan sangat baik ya. Di sini ada kebesaran hati. Kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu kenapa kamu banyak mendapatkan ganti dari hal-hal yang pergi dari dalam dirimu di masa lalu. Karena kamu memang orang yang selalu ikhlas, tulus atas apapun yang kamu dapati. Nah, sehingga ini menjadi salah satu kunci untuk kamu mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi daripada apa yang pergi dulu, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu memperbaiki kehidupanmu ya, menata, meningkatkan lagi potensi yang kamu miliki, sehingga apa yang hilang, apa yang pergi ya dari dalam kehidupanmu, hal-hal penting ya, akan kamu dapatkan gantinya meskipun dalam wujud yang berbeda. Dan dengan begitu kamu akan raih segera kesuksesan, kebahagiaan, dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Semoga ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.